Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di QA Learning Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan jenis-jenis tumbukan. Untuk jenis-jenis tumbukan terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna, yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian, yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Untuk ilustrasi saya memiliki gambar seperti ini. Jadi di sini ada dua objek yang bermassa 1 m1 dan bermassa 2 m2. Kemudian bergerak dengan kecepatan m1 yaitu v1, kemudian m2 yaitu v2. Mereka bergerak saling mendekat seperti ini. Kemudian setelah itu keduanya bertumbukan dan bergerak ke arah yang berlawanan. Untuk M1 bergerak ke kiri dengan kecepatan V1 aksen, yaitu kecepatan akhir untuk M1 setelah tumbukan. Kemudian M2 bergerak ke kanan dengan kecepatan V2 aksen, yaitu kecepatan M2 setelah bertumbukan. Seperti itu. Sampai sini cukup jelas ya. Kemudian, untuk tumbukan lenting sempurna, memiliki kriteria yang pertama adalah tidak ada energi yang hilang selama tumbukan. Kemudian energi kinetik atau EK sebelum akan sama dengan energi kinetik atau EK sesudah tumbukan. Seperti itu. Jadi memiliki nilai yang sama atau serupa. Untuk tumbukan lenting sempurna, berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu M1 kali V1, M dan V merupakan rumus dari momentum. Jadi P sama dengan M dikali V. Seperti itu. Jadi M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2, di mana M adalah massa, kemudian V1 dan V2 adalah kecepatan, yang V1 untuk massa 1 dan V2 untuk massa 2, sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen, di mana V aksen 1 dan 2 di sini merupakan kecepatan setelah tumbukan, V1 untuk massa 1 dan V2 untuk massa 2. Seperti itu. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Berikutnya, untuk tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi kinetik atau energi yang terkait dengan gerak, yaitu memiliki rumus setengah mv kuadrat, atau di sini karena massa 1 jadi setengah m1 v1 kuadrat ditambah setengah m2 dikali v2 kuadrat, di mana setengah mv kuadrat merupakan rumus dari energi kinetik. Ya, jadi saya tulis di sini EK atau energi kinetik sama dengan setengah m V kuadrat, seperti itu. Kemudian sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat, seperti itu. Dan sama seperti yang ada pada hukum kekekalan momentum, untuk aksen di sini adalah kecepatan setelah massa atau benda tersebut bertumbukan. Begitu. Oke. Berikutnya, untuk koefisien restitusi pada tumbukan lenting sempurna atau E memiliki nilai 1. Apa itu koefisien restitusi? Koefisien restitusi merupakan kelentingan suatu tumbukan atau perbandingan perubahan kecepatan benda sesudah dan sebelum terjadinya tumbukan. Seperti itu. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ke tumbukan lenting sebagian. Untuk tumbukan lenting sebagian memiliki ilustrasi seperti halnya dengan tumbukan lenting sempurna. Jadi ketika massa 1 dan massa 2 saling mendekat, setelah itu bertumbukan, kemudian massa 1 dan massa 2 akan bergerak berlawanan arah. Seperti ini. Oke, akan tetapi untuk tumbukan lenting sebagian memiliki perbedaan dari tumbukan lenting sempurna, yaitu yang pertama adalah beberapa energi kinetik akan dirubah ke dalam bentuk lain seperti
panas, bunyi, dan lain-lain. Oke. Kemudian, untuk energi kinetik sebelum tumbukan akan lebih besar dari energi kinetik setelah tumbukan. Di sini saya singkat EK ya. Kemudian, untuk tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan momentum. Sama seperti tumbukan lenting sempurna, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2 akan sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen, seperti itu. Jadi aksen di sini pada V atau kecepatan merupakan kecepatan akhir atau kecepatan setelah benda mengalami tumbukan. V1 aksen itu untuk benda 1 atau massa 1, V2 aksen untuk benda 2 atau massa 2. Seperti itu. Oke, cukup mudah ya. Berikutnya, untuk tumbukan lenting sebagian tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Ya, jadi untuk tumbukan lenting sempurna itu berlaku hukum kekekalan energi kinetik yang ini ya. Sedangkan untuk tumbukan lenting sebagian tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi rumus ini tidak digunakan pada tumbukan lenting sebagian, seperti itu. Kemudian untuk tumbukan lenting sebagian memiliki koefisien restitusi atau kelentingan suatu tumbukan, yaitu E, yang bernilai lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 1. Jadi nilainya untuk koefisien restitusi tumbukan lenting sebagian akan lebih kecil nilainya dari tumbukan lenting sempurna. Begitu. Oke, selanjutnya untuk tumbukan tidak lenting sama sekali memiliki ilustrasi seperti berikut. Jadi terdapat massa 1 dan massa 2 yang saling bergerak mendekat memiliki kecepatan V1 dan V2. Kemudian setelah bertumbukan, mereka akan bergerak searah. Bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak ke kiri. Sehingga massa 1 dan massa 2 saling menempel, kemudian memiliki kecepatan atau V aksen akhir yang sama. Begitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, setelah tumbukan kedua benda bersatu sehingga V1 aksen atau kecepatan benda 1 setelah tumbukan akan sama dengan kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Begitu. Jadi pada tumbukan tidak lenting sama sekali berlaku hukum kekekalan momentum. Ya, jadi untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan lenting sempurna itu semuanya berlaku hukum kekekalan momentum. Di mana M1 kali V1 ditambah M2 kali V2, bedanya untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, karena V akhir memiliki kecepatan yang sama setelah tumbukan, maka bisa ditulis seperti ini, M1 ditambah M2 di dalam kurung dikali dengan V aksen. Di sini bukan V1 atau V2, tapi hanya V aksen karena memiliki nilai yang sama atau kecepatannya sama. Seperti itu karena bergerak searah untuk massa 1 dan massa 2 pada kondisi ini. Seperti itu. Untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi, untuk tumbukan tidak lenting sama sekali dan tumbukan lenting sebagian, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Sedangkan untuk tumbukan lenting sempurna, berlaku hukum kekekalan energi kinetik yang ini. Seperti itu. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Kemudian, untuk tumbukan tidak lenting sama sekali memiliki koefisien restitusi E sama dengan 0. Jadi, untuk tumbukan tidak lenting sama sekali memiliki
koefisien restitusi atau E lebih kecil dari tumbukan lenting sebagian dan lebih kecil dari tumbukan lenting sempurna. Seperti itu. Oke. Bagaimana teman-teman untuk materi tentang perbedaan jenis-jenis tumbukan? Saya harap kalian bisa mengerti dan paham dengan baik. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan atau materi yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.